Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Senang berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Nah, mari sebelum kita memulai, kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, inilah setiap kami rindu untuk bersekutu dengan-Mu Tuhan. Biar Tuhan sendiri yang boleh hadir dan berbicara kepada setiap kami. Dalam nama Yesus, amin. Nah, Bapak sekalian, sebelum kita memulai, kita akan menaikkan satu pujian, Seindah Siang Disinari Terang. Jadi ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Begitu luar biasa kasih setia Tuhan. Dia bisa memakai apa saja untuk membuat kita begitu terpesona dan begitu mengaguminya. Dan sebelum kita merenungkan bagian firman Tuhan, mari kita berdoa sekali lagi.
Tuhan Yesus, kiranya Tuhan juga yang menolong kami untuk mengerti akan kebenaran firman-Mu. Biar Roh Kudus menuntun kami dalam membuka pikiran kami sehingga kami tahu apa yang harus kami lakukan. Hanya dalam nama Yesus kami naikkan doa. Amin. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita akan membaca dari satu ayat, yaitu dari Yeremia 29 ayat 11. Tentunya ini menjadi ayat yang seringkali kita dengar gitu ya, di banyak perenungan ataupun kesempatan gitu ya. Tapi hari ini kita sekali lagi mau sungguh-sungguh menghayati apa makna dari mempercayai kebenaran firman itu. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan penuh harapan. Nah, demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang bukan hanya mendengar, merenungkan, tapi juga melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Bapak sekalian, dalam tema mempercayai Tuhan, kadang-kadang kata-kata itu mudah untuk diucapkan, tapi untuk melakukannya itu belum tentu semudah yang kita ucapkan itu, seperti itu. Nah, pada saat itu kenapa pada saat itu Nabi Yeremia menyampaikan hal ini atau menuliskan hal ini menjadi sebuah peringatan gitu ya, ataupun mengingatkan bangsa Israel untuk mendengar apa yang menjadi kata Tuhan gitu ya, untuk mempercayai apa yang menjadi rencana Tuhan, bukan apa yang kita lihat, bukan apa yang kita pikirkan sebagai ataupun terbatas sebagai manusia begitu. Nah, pada waktu itu ada banyak nabi-nabi ataupun juga penenung yang mengatakan, mendorong gitu ya, bahwa tidak usah hidup di negeri ini karena pada waktu itu bangsa Israel ada di negeri pembuangan ya, dan kemudian mereka berharap bahwa mereka bisa terlepas dari penderitaan itu. Dan nabi-nabi palsu itu memberitahukan mereka bahwa mereka harus siap-siap untuk pergi dari sana gitu, karena mereka akan segera dibebaskan gitu. Padahal Tuhan itu hanya pikiran mereka yang merindukan untuk kembali gitu ya. Tuhan sendiri gitu kan ya, tidak menyatakan itu kepada mereka gitu. Tapi Tuhan mengingatkan melalui Nabi Yeremia gitu kan, supaya bangsa Israel bukannya tidak melakukan apa-apa gitu kan ya, dan menunggu untuk dibebaskan gitu kan. Padahal masih ada panjang waktu mereka untuk harus menjalani masa pembuangan itu gitu. Sehingga melalui Nabi Yeremia bangsa Israel diingatkan untuk mau menghadapi gitu kan ya, dan hidup di sana gitu kan ya, dan mencoba untuk beradaptasi untuk hidup di tempat pembuangan itu, seperti itu. Alih-alih mereka hanya menunggu dan tidak melakukan apa-apa gitu kan ya, maka hiduplah di sana dan usahakanlah pekerjaan di sana, bangunlah sebuah keluarga gitu kan ya, dan usahakanlah kesejahteraan di kota di mana engkau dibuang itu ataupun di mana engkau ditempatkan itu, seperti itu. Itu menjadi pesan Nabi Yeremia gitu kan. Dan meskipun situasinya bukan sesuatu yang nyaman begitu kan, tapi umat Tuhan diminta untuk menjalaninya itu, dan dengan mempercayai Tuhan, dengan tahu bahwa Tuhan akan menyertai mereka. Mereka nggak sendirian, tapi masa itu harus mereka jalani, seperti itu. Dan Nabi Yeremia mengingatkan kembali untuk mempercayai rencana Tuhan, karena Tuhan yang paling tahu rencananya. Rancangan-rancanganku adalah bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan yang membawa damai sejahtera. Damai sejahteranya bukan damai sejahtera yang yang kita tentukan, enggak, tapi damai sejahtera yang Tuhan tentukan, yang Tuhan akan berikan sesuai waktunya, bukan waktu kita. Kita enggak menyuruh-nyuruh Tuhan gitu kan, tapi waktu Tuhan, seperti itu. Nah, kalau kemarin waktu saya mempersiapkan ini dan kemudian merenungkan kembali, saya jadi mengingat di masa-masa awal pandemi kita gitu ya, di mana orang-orang waktu awal itu
masih resisten untuk Zoom, untuk menggunakan teknologi dalam beribadah gitu ya. Bahkan nggak nyaman beribadah kok di YouTube doang gitu kan ya. Kayak nonton TV gitu ya, kayak nonton sinetron gitu kan, seperti itu. Tapi lama kelamaan gitu kan ya, kita diajak untuk menghayati gitu kan ya, bahwa ya kita hidup di masa pandemik ini ya harus menyesuaikan diri seperti itu. Nah, coba Bapak Ibu sekalian bayangkan jika gitu ya, kita tetap ke bahwa ini nggak akan lama gitu ya, 1-2 bulan kita akan kembali lagi ke gereja dan kemudian kita akan melakukan aktivitas seperti dulu gitu kan ya. Apa yang terjadi dalam 2 tahun itu? Maka mereka tidak akan beribadah gitu ya, karena ibadahnya kan nggak boleh ke gereja gitu ya. Yang ada adalah live streaming ataupun YouTube itu begitu. Maka dia yang merasa wah ini bukan ibadah, ya nggak akan pernah ibadah selama 2 tahun itu gitu. Atau persekutuan dalam Zoom gitu kan. Kalau dulu jangan persekutuan dalam Zoom gitu kan ya. Susah, nggak nyaman, nggak enak, apa itu persekutuan dengan Zoom gitu kan. Maka dia tidak akan punya kesempatan dalam masa pandemik ini untuk saling menguatkan, untuk saling menghibur, untuk saling bersekutu bersama-sama dalam ruang Zoom itu, untuk menjumpai meskipun secara virtual. Maka dia tidak akan menikmati persekutuan itu. Dia akan tetap diam untuk menunggu bahwa ini sebentar lagi balik seperti itu. Pada akhirnya kenyataannya gitu ya, sampai hari ini gitu kan ya, kita masih berjuang untuk itu, dan semoga aja ini juga sudah bisa selesai gitu ya, sehingga meskipun gelombang Lebaran ini semua orang bebas begitu gitu kan ya, diharapkan ini akan tetap terkendali gitu ya pandemik ini gitu, sehingga bisa menjadi endemik gitu kan. Tapi kalau kita mengacu kepada yang lalu gitu kan ya, di awal-awal itu gitu kan, maka mungkin apa yang diingatkan oleh Nabi Yeremia ini menjadi satu hal yang pas gitu ya, bahwa ya tidak bisa kita mengharapkan udah kita tahan dulu aja, nggak usah ke gereja dulu, nanti kalau udah dibuka baru ke gereja. Maka kita nggak akan bisa bertumbuh secara spiritual dalam situasi pandemik gitu. Nah, begitu kita menghayati bahwa di dalam situasi apapun gitu ya, bahwa ibadah-ibadah itu dimulai dari ibadah yang terkecil, yaitu persekutuan di rumah tangga. Ibadah-ibadah mesbah-mesbah keluarga harus dihidupkan dalam masa-masa pandemi itu, sehingga keluarga kita berkumpul. Yang tadinya terpisah gitu kan ya, masing-masing, tapi pas pandemik diberikan kesempatan untuk menjadi sebuah persekutuan keluarga yang bersama-sama, yang sungguh-sungguh boleh menjadi sebuah persekutuan hidup dalam keluarga-keluarga itu. Nah, cuma untuk pada waktu itu kan kita nggak tahu gitu kan ya. Ya kalau memang panjang, kalau cuma sebentar gitu, ya elah gitu kan ya, baru 2 bulan 3 bulan gitu udah balik normal gitu kan ya, seperti itu. Nah, ini belajar kita mempercayai apapun dan dalam situasi apapun, marilah kita selalu mencari hikmat Tuhan dan mencari bagaimana kita bisa bersekutu dengan Dia, mencoba untuk melihat persoalan-persoalan itu dalam kacamata Tuhan gitu ya. Bagaimana Tuhan mengendaki kita bersekutu gitu kan ya. Bagaimana dalam situasi-situasi ini kita tetap koneksi dengan Tuhan gitu ya, punya hubungan komunikasi dengan Tuhan, hati yang selalu terpaut dengan Tuhan. Nah, itu berarti bukan hanya kita berserah, tapi kita juga percaya dengan melangkah seperti itu. Mungkin kita nggak bisa tahu gitu apa yang akan terjadi di kemudian, tapi kita tahu bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Dan sama gitu ya, kemarin gitu kan ya, kalau kita bicara soal mempercayai gitu kan, mempercayai itu bukan hanya sekedar pasrah dan tidak melakukan apa-apa. Mempercayai itu berarti kita mencoba melangkah gitu ya, meskipun kita tidak melihat jalan keluar ataupun jalan kita berkabut, kita mencoba untuk melangkah satu demi satu langkah dalam genggaman tangan Tuhan. Kita mencoba mempercayai Tuhan dalam tiap langkah-langkah hidup kita itu. Nah, yang bisa menjadi ilustrasi ini adalah permainan yang kemarin saya mainkan dengan anak saya gitu kan ya, untuk sekolah minggu gitu.
itu trust fall. Nah, bagaimana anak saya itu saya suruh berdiri tegak gitu ya, dan kemudian saya di belakang, kemudian saya suruh rebahkan diri ataupun menjatuhkan diri seperti itu, dan saya menangkapnya seperti itu. Meskipun itu kelihatannya mudah, tapi nggak gampang juga gitu. Bahkan saya juga pernah lakukan 2 kali dalam ibadah-ibadah Paskah kemarin gitu ya, untuk memperlihatkan bahwa Allah yang hidup itu Allah yang menjaga, Allah yang memelihara melalui orang-orang di sekeliling begitu. Nah, ada banyak anak juga ini ragu-ragu gitu ya mau ini. Terus tapi mereka mau belajar untuk mempercayai, terus kemudian mereka menjatuhkan diri. Saat saya tanya gitu kan ya, apakah kamu tadi matanya melihat ke layar atau melihat ke orang tuamu gitu kan ya? Oh, ke layar Kak gitu loh. Loh, kok mau menjatuhkan diri gitu? Padahal kan enggak ngelihat ke belakang gitu kan? Oh iya, saya tahu orang tua saya ada di belakang gitu. Ada yang jawab, iya karena ada papa mama gitu. Karena ada orang yang menjaga. Loh, tapi kamu lihat nggak? Enggak gitu. Tapi saya tahu ada papa mama yang akan menjaga waktu saya jatuh gitu. Nah, ini sama seperti video ini ya, yang saya lakukan bersama anak saya. Gitu ya. Nah, kakinya itu harus rapat. Kalau nggak rapat berarti nggak percaya tuh. Kalau bergerak gitu berarti kurang percaya. Kalau berpendapat dan menjatuhkan diri, dia mempercayakan diri. Dan Tuhan pasti akan menopang melalui orang-orang di sekeliling gitu. Nah, itu belajar percaya dalam skup yang sederhana begitu ya. Bagaimana kita tidak melihat, tapi kita percaya bahwa orang tua kita ataupun orang atau saudara kita ataupun teman kita yang ada di belakang kita akan menjaga kita seperti itu. Dan biarlah kita juga boleh belajar bagaimana mempercayai Tuhan dalam setiap langkah hidup kita, dan mempercayai rancangan-rancangannya, bahwa rancangannya tidak membawa kecelakaan. Meskipun situasinya kayak pandemik begini ya, tapi tidak akan membawa kita sampai jatuh tergeletak. Karena Tuhan yang akan memegang kita. Karena Tuhan tahu, sangat tahu apa yang menjadi rencananya buat anak-anaknya, buat orang-orang yang mempercayakan dirinya kepadanya. Amin. Mari Bapak Ibu sekalian kita menghayati satu pujian ini, dan kemudian saya tutup di dalam doa. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya
berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ya Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur bahwa kasih setia Tuhan yang memelihara kami, menjagai kami di setiap langkah hidup kami. Meskipun jalan tampak berkabut dan tidak rata, tapi kami percaya bahwa tangan Tuhan selalu memegang kami, bahwa Tuhan selalu hadir di dalam segala rancangan yang terbaiknya. Nah, biarlah kami terus melangkah bersama dengan Tuhan dan mempercayakan masa depan kami dalam rancangan Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami dalam segala upaya untuk endemik. Biarlah Tuhan juga yang menolong pemerintahan kami. Kami juga berdoa untuk majelis jemaat dalam segala usaha untuk membangun persekutuan yang hidup, bertumbuh, berakar, dan berbuah. Biar Roh Tuhan sendiri yang menuntun setiap para majelis jemaat dan hamba-hamba-Mu. Tuhan, kami juga berdoa untuk persekutuan doa pagi dalam segala situasi. Tuhan, mereka boleh hadir di tengah-tengah kami, baik dari awal pandemik sampai dengan hari ini. Tuhan, sungguh luar biasa Tuhan, menjadi sebuah kekuatan bagi kami untuk terus melangkah, untuk belajar mempercayakan masa depan kami, rencana kami dalam rancangan Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk Bapak Ibu sekalian yang sakit, yang bergumul. Tuhan tolong, Tuhan kuatkan mereka, sehingga mereka percaya bahwa mereka tidak sendirian, mereka boleh bersama dengan Tuhan, dan mereka tidak akan sampai jatuh tergeletak. Kami menyerahkan doa yang jauh dari sempurna ini hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati.